Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erni Yulis Matupang dengan NIM 2409060662. Pada video ini, saya akan bercerita tentang negara, konstitusi, dan sumber-sumber hukum. Dan dalam pertemuan atau pembukaan kali ini, saya akan membuka dengan melanturkan sebuah pertanyaan. Pernahkah teman-teman berpikir, mengapa dalam hidup ini kita memiliki sebuah aturan? Dan mengapa setiap negara memiliki aturan-aturan yang berbeda? Padahal tujuannya satu, untuk memberikan sebuah keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat. Dan bayangkan saja bila dari sebuah negara tidak memiliki aturan atau hukum yang berlaku. Lantas, bagaimanakah negara tersebut? Inilah yang menjadi inti dari apa yang disebut sebagai konstitusi. Konstitusi adalah sebuah dasar atau aturan tentang bagaimana sebuah negara tersebut beroperasi, siapa yang berpenguasa, dan bagaimana seharusnya hak dan kewajiban dari rakyat yang sebenarnya. Dari sanalah lahir berbagai sumber-sumber hukum yang menjadi landasan dari kehidupan masyarakat. Dan hukum tidak hanya menjadi sebuah keadilan yang hanya harapan dari rakyat, tetapi hukum tersebut diwujudkan melalui hukum yang telah disahkan dan hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Saya akan memberikan sebuah contoh untuk mendalami materi tentang negara, konstitusi, dan sumber-sumber hukum. Contohnya ini adalah rancangan undang-undang perampasan aset, di mana yang kita ketahui bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini masih belum dapat disahkan di Indonesia. Padahal pemerintah telah menulis naskahnya dan Presiden ke-7 kita, yakni Presiden Joko Widodo, telah berulang kali memberikan atau mengatakan kepada DPR untuk disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset ini. Rancangan undang-undang perampasan aset ini sangat penting dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa banyak koruptor yang melakukan tindak korupsi hanya mendapatkan hukuman badan saja dan mendapatkan denda. Dan dendanya itu tidak sebanding dengan apa yang ia lakukan. Nah, dengan adanya rancangan undang-undang perampasan aset ini, maka akan memiliki sebuah tindak hukum dari si koruptor ini. Si koruptor akan mendapatkan hukuman badan, akan mendapatkan denda, sekaligus apa yang ia telah lakukan dalam korupsinya itu akan dibumi hanguskan. Sehingga si koruptor akan dimiskinkan dan banyak koruptor yang akan melakukan tindak korupsi tersebut akan berulang kali memikirkan supaya tindak korupsi minim terjadi di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan mengaitkan antara contoh dan materi yang diberikan. Yang pertama itu adalah negara. Sebagaimana negara hukum, Indonesia mengharuskan adanya sebuah kebijakan harus dibuat berdasarkan prinsip keadilan dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk memberantas tingkat kejahatan, baik itu tingkat kejahatan korupsi atau tingkat kejahatan lainnya. Namun, negara harus tetap mengedepankan nilai-nilai dari hak-hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia ini telah diatur oleh konstitusi. Yang kedua itu adalah konstitusi. Indonesia menganut sistem hukum yang berlandaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana undang-undang ini mengatur atau menjamin hak-hak asasi manusia dan hak untuk berproperti. Oleh karena itu telah ditetapkan dalam Pasal 28H ayat keempat. Dengan demikian, maka dalam penerapan rancangan undang-undang perampasan aset ini harus mempertimbangkan atau mengedepankan prinsip-prinsip yang ada dari konstitusi, seperti hak untuk memiliki perlindungan hukum yang adil dan hak untuk memiliki properti. Yang ketiga itu ada sumber hukum. Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental, di mana lebih berfokus kepada aturan tertulis dan terkodifikasi, yang sedangkan dari
Ya, seperti kita ketahui, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini lebih cocok diterapkan kepada negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, di mana lebih mengedepankan sistem presiden dan sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu penyesuaian antara rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, yakni Eropa kontinental. Begitulah mengapa masih belum terlaksananya atau belum disahkan dari rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang ada di Indonesia ini. Demikian dari penyampaian atau pemaparan materi tentang storytelling, tema negara, konstitusi, dan sumber-sumber hukum. Apabila terjadi kesalahan atau teman-teman belum paham, saya mohon maaf, saya undur diri. Sekian dan terima kasih.